wabarakatuh. Selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung dan menonton di channel YouTube saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri kepada teman-teman sekalian, karena video ini adalah video yang pertama yang saya upload dan juga video pertama yang saya buat di channel YouTube ini. Jadi saya harus memperkenalkan diri agar teman-teman bisa lebih mengenal saya. Perkenalkan, nama saya Randy Rizky Darmawan. Teman-teman bisa memanggil saya Randy. Saya tinggal di Bekasi dan saat ini saya kuliah di Institut Bisnis Muhammadiyah dengan mengambil program studi manajemen. Dan pada video kali ini saya akan membahas dan menjelaskan kepada teman-teman sekalian tentang beberapa materi dari teori organisasi yang saya pelajari di kampus saya dari bab 1 sampai bab ke-7. Di bab pertama saya mempelajari tentang perilaku organisasi. Karena perilaku organisasi itu sangat penting dan berkaitan dengan dunia bisnis, sehingga kita harus mempelajarinya. Dan apa itu sih perilaku organisasi? Mungkin sebagian teman-teman sudah ada yang tahu, dan mungkin juga ada yang belum tahu. Jadi untuk yang belum tahu, saya akan sedikit menjelaskan dari beberapa rangkuman yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi perilaku organisasi adalah penerapan pengetahuan tentang bagaimana orang, individu, dan kelompok bertindak dan bereaksi dalam suatu organisasi untuk mencapai kualitas kinerja tertinggi dan hasil yang dominan. Apa sih tujuan dari perilaku organisasi? Jadi tujuan pertama mempelajari perilaku organisasi adalah untuk dapat memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Dengan demikian kita dapat mengembangkan cara berpikir tentang kejadian-kejadian di dalam lingkungan organisasi tersebut, sehingga kita bisa mengetahui bagian-bagian mana saja yang dapat mengisi bagan struktur organisasi yang telah dibuat sebelumnya dengan perilaku orang yang berbeda-beda dan posisi apa yang cocok untuk masing-masing para anggota organisasi tersebut. Dan di bab kedua, saya mempelajari tentang konsep administrasi, organisasi, dan manajemen. Apa itu administrasi? Administrasi berasal dari bahasa Latin dari kata ad dan minister, yang dalam bahasa Inggris berarti to serve atau membantu, memenuhi, dan melayani. Jadi administrasi adalah kegiatan memberi bantuan dalam mengelola informasi, manusia, harta benda ke arah satu tujuan yang terhimpun dalam organisasi. Ada beberapa orang yang beranggapan bahwa sesungguhnya administrasi dan manajemen adalah sama. Padahal nyatanya hanya saja istilah administrasi digunakan pada badan atau organisasi pemerintah. Sedangkan istilah manajemen digunakan untuk organisasi swasta. Dan dapat disimpulkan bahwa hubungan antara administrasi, organisasi, dan manajemen adalah sebagai berikut. 1. Kepemimpinan merupakan arti dari manajemen. Yang kedua, melalui manajemen semua kegiatan dikoordinir dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Yang ketiga, administrasi merupakan suatu kegiatan pelayanan, termasuk di dalam kegiatan administrasi adalah kegiatan pengelolaan dan manajemen administrasi dapat dilaksanakan di dalam atau di luar organisasi. Yang ketiga, perilaku administratif dalam organisasi. Yang sama-sama telah kita ketahui bahwa administrasi adalah kegiatan manusia yang diselenggarakan untuk mengendalikan kebersamaan dalam mewujudkan tujuan bersama. Dengan demikian, administrasi berarti menyangkut perilaku manusia yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh tujuan. Setiap perilaku administrasi berkesinambungan untuk menunjukkan pola pengendalian kerjasama sejumlah manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Semua perilaku tersebut berproses atau merupakan rangkaian yang tidak terputus, karena perilaku yang satu mendasari dilaksanakannya perilaku yang lain. Yang keempat, saya mempelajari tentang manajemen strategi perusahaan. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari strategi. Pengertian strategi menurut Griffin yang sudah saya kutip sebelumnya, yaitu adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan strategi tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi dibanding para pesaingnya. Para pakar manajemen memiliki definisi manajemen strategis masing-masing. Dari buku yang saya kutip, yaitu Strategi Manajemen karya Nicholas dan Arnoldo, adalah manajemen strategis bisa dimaknai
sebagai cara memandu perusahaan untuk mencapai sejumlah sasaran, mulai dari nilai, tanggung jawab korporasi, kapabilitas manajerial, hingga sistem administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis dan operasional di berbagai tingkat hierarki. Intinya, manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang diaplikasikan oleh semua anggota suatu organisasi demi terwujudnya tujuan organisasi. Setidaknya ada 7 tujuan dalam manajemen strategis seperti berikut ini, yaitu 1. Memberikan arah jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai. Yang kedua, membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan. Yang ketiga, membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif. Yang keempat, mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien. Yang kelima, membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keenam, meninjau ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, berinovasi pada produk dan layanan sehingga selalu disukai oleh konsumen. Proses manajemen strategis. Idealnya, proses manajemen strategis berpedoman pada pemahaman yang mendalam dan utuh tentang pasar, lingkungan eksternal, dan kompetisi. Berikut ini 3 proses penerapan manajemen strategis dalam bisnis. Yang pertama, ada tahap formulasi. Yang kedua, tahap implementasi. Yang ketiga, tahap evaluasi. Di dalam manajemen strategis mempunyai manfaat untuk perusahaan. Ada banyak manfaat, cuma hanya saja 3 yang saya kutip. Yang pertama adalah manajemen strategi bisa meminimalisir akibat dari suatu kondisi dan perubahan yang tidak bagus. Yang kedua, manajemen strategi membuat alokasi waktu dan sumber daya yang ada lebih efektif untuk memaksimalkan peluang yang sudah teridentifikasi. Yang ketiga, manajemen strategi setidaknya bisa mencegah terjadinya berbagai macam masalah di dalam maupun di luar perusahaan, serta meningkatkan kemampuan perusahaan di dalam menghadapi sebuah masalah. Yang kelima, kita akan mempelajari kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Pengertian kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi menurut Dr. Malayu Hasibuan yang sudah saya kutip mengatakan bahwa organisasi atau kelompok kerja ialah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu, dan itu hanya merupakan alat dan wadah saja. Kelompok kerja dapat dibagi 2, yaitu kelompok kerja formal dan informal. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk dan disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Macam-macam kelompok kerja formal. Yang pertama ada kelompok kerja langsung, kepanitiaan, dan kelompok kerja temporal atau khusus. Kelompok kerja informal yaitu adalah kelompok kerja yang disusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Tujuannya yang pertama untuk memelihara dan memperkuat perilaku positif dari para anggota. Yang kedua, untuk menciptakan dan memelihara interaksi sesama anggota sehingga anggota merasa nyaman, puas, dan aman. Yang ketiga, untuk membantu para anggota agar dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi dalam bentuk yang informal dan fleksibel. Konflik dalam organisasi dapat terjadi dalam berbagai keadaan, di antaranya konflik antara bawahan di bagian yang sama ataupun berbeda. Yang kedua, konflik antar bawahan dan pimpinan di bagian sama ataupun berbeda juga, dan yang lain-lainnya. Dampak konflik terhadap organisasi. Yang pertama, kelompok kerja akan lemah dan pekerjaan akan terbengkalai. Yang kedua, perusahaan akan sulit bersikap profesional dalam membedakan urusan pribadi dan pekerjaan. Yang ketiga, terjadinya pemborosan waktu, uang, dan sumber daya yang lain. Di dalam konflik pasti ada sumbernya. Sumber konflik terjadi biasanya bisa diidentifikasi bahwa salah satu penyebabnya adalah faktor komunikasi.
Komunikasi yang tidak tepat atau yang salah akan menyebabkan terjadinya salah komunikasi atau salah persepsi, atau sering dinamakan sebagai miscommunication. Itu terjadi ketika komunikasi yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin dikomunikasikan. Jadi kesimpulannya adalah kita harus saling mengerti dan saling berkomunikasi dengan baik dalam berorganisasi. Karena komunikasi menyangkut interaksi antara dua insan atau lebih. Agar komunikasi menjadi efektif, kedua pihak harus terus-menerus memberi dan menerima informasi, baik lisan maupun tulisan. Yang keenam, atau di materi yang keenam, saya mempelajari fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Kita juga harus mengerti dan tahu apa itu perencanaan atau planning. Menurut Robbins dan Coulter, yang sudah saya kutip, perencanaan adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Fungsi perencanaan menurut Robbins dan Coulter menjelaskan bahwa itu ada 4, yaitu perencanaan sebagai pengarah, perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian, perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya, dan perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Beberapa alat bantu perencanaan yaitu antara lain flowchart dan juga perencanaan dengan jaringan PERT atau PERT network. Dan di materi yang terakhir atau materi yang ke-7, saya mempelajari tentang desain dan struktur organisasi. Pengertian struktur dan desain organisasi yaitu adalah struktur adalah cara sesuatu yang disusun atau dibangun di dalam organisasi dan merupakan suatu wadah berkumpulnya dua orang atau lebih untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, kelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Selain memiliki struktur, organisasi juga memiliki desain organisasi. Desain organisasi adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Desain organisasi memberikan kerangka yang menghubungkan wewenang karena struktur merupakan penetapan dan penghubung antar posisi para anggota organisasi. Jika seseorang memiliki suatu wewenang, maka dia harus dapat mempertanggungjawabkan wewenangnya. Ivanovich mendefinisikannya sebagai proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja jabatan, proyek pekerjaan, dan juga departemen. Dengan demikian, keputusan atau tindakan-tindakan yang dipilih ini akan menghasilkan sebuah struktur organisasi. Konsep dasar pengorganisasian. Manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi disebut dengan struktur organisasi. Setidaknya ada 4 pilar pengorganisasian, yaitu 1. Pembagian kerja, 2. Pengelompokan kerja, 3. Penentuan relasi antar bagian dalam organisasi, dan yang keempat, penentuan mekanisme antar bagian. Di dalam struktur organisasi terdapat beberapa elemen. Setidaknya ada elemen kunci yang perlu diperhatikan oleh para manajer ketika hendak mendesain struktur. Antara lain adalah 1. Spesialisasi pekerjaan, 2. Departementalisasi, yang ketiga rantai komando, yang keempat rentang kendali, yang kelima sentralisasi dan desentralisasi, yang keenam formalisasi. Di dalam struktur organisasi ada beberapa faktor penentu. Berikut adalah faktor-faktor utama yang diidentifikasi menjadi penyebab atau penentu struktur suatu organisasi. Yang pertama ada strategi. Di dalam strategi ada yang namanya strategi inovasi, yaitu adalah strategi yang menekankan diperkenalkannya produk dan jasa baru yang menjadi andalan. Dan juga ada strategi minimalisasi biaya. Tujuannya adalah untuk menekankan pengendalian biaya secara ketat, menghindari pengeluaran untuk inovasi dan pemasaran yang tidak perlu, dan pemotongan harga. Dan yang terakhir ada strategi imitasi.
Strategi ini adalah strategi yang mencoba masuk ke produk-produk atau pasar-pasar baru hanya setelah viabilitas terbukti. Dan yang kedua ada ukuran organisasi. Yang ketiga ada teknologi. Istilah teknologi mengacu pada cara sebuah organisasi mengubah input menjadi output. Setiap organisasi paling tidak memiliki satu teknologi untuk mengubah sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik menjadi produk atau jasa. Yang keempat ada lingkungan. Lingkungan sebuah organisasi terbentuk dari lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan di luar organisasi yang berpotensi memengaruhi kinerja organisasi. Kekuatan-kekuatan ini biasanya meliputi pemasok, pelanggan, pesaing, badan peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Dan itulah beberapa rangkuman yang sudah saya jelaskan kepada teman-teman sekalian tentang teori organisasi dari materi yang pertama sampai yang ketujuh. Semoga apa yang saya jelaskan di video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan juga sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.